Asep, Ya, selamat siang. Ya, Kang Asep ini siang, Muslim. saudaraku. Selamat siang. Kang Asep Muslim. Muslim, Kitabnya Al-Quran. Al-Quran. Oke, menurut Kang Asep Nabinya Al-Quran. Nabi Muhammad. Iya, Isa bukan Nabi Abang. Nah, kalau menganggap orang Islam, oh Isa itu Nabi kami, oh salah. Ngaku-ngaku, mentang-mentang pengikut Isa lebih unggul. Jangan gitu, Bang. Ngomongin biasa aja, nyantai. Kang Asep, enggak, saya bukan ngomong sama Abang, saya ngomong sama yang biasanya yang udah naik. Untuk penonton maksudnya, bukan sama Kang Asep yang tadi ya, mentang-mentang pengikut Isa lebih unggul, ngaku-ngaku Isa nabimu. Oke, Kang Asep, bisa open cam nggak? Bisa. Open cam, ya, open cam. Ya silakan. Open cam. Ya bisa. Saya lagi panjang ini soalnya nih. Nggak apa-apa, pakai baju dulu ya, pakai baju dulu ya. Memang saya lihat kalau bajunya. Oke, siap. Nggak apa-apa, sambil Kang Asep pakai baju. Memang saya lihat begitu teman-temannya. Apalagi di orang anak buah Juma ya. Udah buka baju, tato di mana-mana, tato. Anak buahnya Juma. Anak buah Juma Kang Asep tato. Bahas agama, Quran aja nggak paham. Lihat nih. Saya nggak bertato. Saya nggak bertato ya. Oke. Saya nggak bertato kan? Nggak bertato. Oke, mantap. Oke. Kan? Teman-teman ya, bantu support ya. Oke. Siap, teman-teman ya, bantu di support. Kita diskusi ya. Kita berdiskusinya secara ilmiah ya. Oh pasti. Ya, jangan secara logika ya. Oh enggak. Secara logika itu saya tidak melayani. Oke. Ya. Tentu berdasarkan dalil. Iya. Oke. Kang Asep ada Al-Quran di situ. Coba buka, nggak apa-apa mau pakai HP, mau pakai laptop, atau mau pakai bukunya, mushaf, nggak apa-apa. Ini kan begini Bang, Abang itu membuat sebuah judul. Buktikan Quran itu jelas. Betul. Ya. Itu pertanyaan kita bahas yang itu aja dulu. Iya. Belum mau bahas kemana-mana. Oke, ini ada dalilnya. Kenapa saya ungkit seperti itu? Dalam Al-Quran, surat An-Nahl, di kalimat terakhir, Allah mengatakan, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Betul. Allah mengatakan sendiri, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, tibyanan, penjelasan, bagi kullin, tiap-tiap, syai'in, sesuatu. Al-Quran Anda ini Allah klaim menjelaskan tiap sesuatu. Anda percaya? Ya jelas, itu kan Anda udah membacakan itu ayatnya. Oke, karena ada datanya, ya kan? Oke, dengarkan ya. Karena Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Saya paham maksud ayat ini. Ayat-ayat dalam Al-Quran itulah yang dapat dijelaskan oleh Quran itu sendiri. Betul. Bukan berarti saya tanya, karena Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu, bagaimana cara buat cilok, resep buat cilok yang paling enak menurut Quran. Nggak logik kan Bang Kang Asep kan? Nggak logik kan? Makanya nggak logika. Saya bertanya, ini kita prolog aja dulu Kang Asep ya. Saya bertanya, bagaimana cara membuat semur jengkol yang enak menurut Al-Quran? Nggak logik. Betul kan? Nggak masuk akal, pertanyaannya salah, betul nggak? Pertanyaan saya salah. Al-Quran itu dan lil muttaqin. Oke, benar. Saya terima. Makanya, makanya bertakwa. Kan kalau yang nggak takwa berarti tidak meyakini. Oke, sebentar. Makanya saya tidak akan bertanya apa fungsi sunat dalam Al-Quran. Sama.
Karena apa? Nggak ada ayat Al-Quran, kata khitan aja nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada. Makanya saya tidak bertanya apa fungsi sunat menurut Quran. Ya, saya paham artinya begini, mau sunat kek, mau nggak sunat kek, bukan memasukkan kamu neraka atau surga kan berarti. Benar nggak? Mau sunat kek, mau enggak kek, berarti bukan memaksakan kamu itu. Bukan menjadikan kamu itu kalau sunat masuk surga, nggak sunat masuk neraka, nggak gitu. Kata khitan aja nggak ada dalam Al-Quran. Benar nggak? Islam itu masuk surga itu bukan karena apa, bukan karena ibadah, bukan karena apanya, karena takwanya dan rahmat Allah masuk surga. Oke. Tapi sudah paham narasi saya ya Pak, sudah paham ya. Oh iya. Makanya saya tidak akan. Saya tidak akan bertanya apa. Saya tidak akan bertanya. Tidak pernah kalau berdebat itu tidak pernah emosional. Ya. Tidak pernah apa. Makanya Pak Asep, saya tidak akan bertanya apa yang di luar Quran tampilkan. Nggak akan saya tanyakan. Ya fungsi sunat gitu, nggak ada. Karena sunat aja nggak ada dalam Al-Quran. Ngapain saya bertanya tentang fungsi sunat? Pak, kita lanjut ya. Ini poinnya. Bapak tulis. Bapak tulis. Oh, Bapak mau menjelaskan sunat? Oke, silakan. Enggak saya jelaskan sunat karena sunat itu adalah millata Ibrahim. Jadi mengikuti milah Ibrahim. Ada. Cuman wa idh ada cerita rabbihi bikalimatin gitu. Iya, enggak ada cerita. Nggak ada cerita itu milah Ibrahim itu sunat. Ngaku nih Kang Asep. Ibtala Ibrahim itu apa coba? Wa ibtala Ibrahim coba, ya Bang. Ya kan ngaku kan. Yang milah Rabbihi bikalimati. Ya bukan. Yang milah Ibrahim itu berapa? Bukan ayat itu yang Anda baca. Yang milah Ibrahim ayatnya yang mana? Yang ada milah Ibrahim ada berapa dalam Al-Qur'an? Ya udah, kita nggak masuk ke sana ya. Contoh, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di ayat lain, summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nggak ada cerita tentang sunat. Selalu wa ma kana minal musyrikin. Betul nggak, Kang Asep? Ya, Oke, tapi saya ya itu orang yang tidak yang tidak percaya dengan Al-Qur'an itu maka disebutnya musyrikin. Nah, gitu kan. Musyrik itu banyak, Pak. Musyrik itu banyak narasinya di Quran, tapi kita nggak ke arah sana ya. Nabi Bapak aja musyrik loh. Nabi Muhammad, Nabi Bapak musyrik dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran di mana? Tapi ditegur sama Allah. Bukannya takut sama Allah, tapi takut sama bini. Begini. Benar. Kan? Harusnya takut itu sama Allah, malah takut sama bini. Benar kan? Oke. Benar. Oke. Tapi ditegur, memang ditegur turun ayat. Ditegur. Iya, Makanya begini ya, makanya ada ungkapan Muhammadun basyarun walaisa kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, akan tetapi dia tidak seperti manusia umumnya. Begitu. Tapi enggak maksud saya gini Pak, maksud saya enggak kenabiannya itu enggak batal karena dia langsung ditegur kan, betul kan? Iya. Jadi belum tentu Nabi itu selalu manusia sempurna, betul nggak Pak Kang Asep? Kalau begitu kan gini Bang. Ya, silakan. Menunjukkan bahwa kalau Nabi Muhammad ada kesalahan, itu bukan salah mutlak, tapi untuk petunjuk bagi orang-orang, bagi umat Muslim gitu. Makanya ditegur sama Allah dengan turun ayat, jangan seperti itu. Nah, gitu. Benar, turun ayat itulah, turun ayat. Jadi kan sangka kita Pak Asep, kan? Semua nabi sangka kita kan semua nabi itu nggak ada dosanya kan? Kayak orang suci aja kan? Padahal Musa kan orang yang dapat berkalam sama Allah kan, Kang Asep, benar ya Musa ya? Iya betul. Benar Pak. Iya. Salah satu nabi yang ditinggikan derajatnya menurut Al-Baqarah ayat 253 itu.
Iya, Ya, betul. Rasul yang ditinggikan karena dia dapat berkalam, berkata langsung sama Allah. Tapi Ya, Musa kan kalamullah. berbuat dosa kan, pernah berbuat dosa kan? Mm-mm. Pernah. Apa itu Kang Asep? Diperbolehkan. Ada Bukan. teguran. Dia membun kan, dia kan meninju anggotanya Membunuh. Firaun kan, benar Enggak. membunuh. Ya, Tapi membunuh. habis itu sadar, bahkan Musa Dia mengakui, benar. Betul. Mm-mm. Betul itu Mm-mm. itu sepaham dengan saya. Iya. Emang itu sepaham, betul. Bahkan Musa mengakui ini adalah perbuatan setan, aku menjalimi diriku sendiri. Iya. Terus dia mohon Itu pun- ampun, betul. Mohon ampun, tapi dia belum dijadikan nabi dan rasul. Iya. Dia hanya baru nabi, belum jadi rasul. Iya. Iya. Waktu Iya. membunuh orang Kipti Daud itu, contohnya, Daud setelah dengan jadi khalifah. tangan dia kan, orang Kipti bertengkar sama orang Bani Israel. Ya. Nah, akhirnya dia agak marah gitu kan, marah dan ditinjulah orang itu. Ditinju, benar. Meninggal dunia. Meninggal Dan dunia. disitulah dia lari, ya kan, ke Yordan. Akhirnya sadar kan. Akhirnya Musa sadar kan. Kata Musa Iya, ini sudah perbuatan sadar. setan. Jadi perbuatan setan. Nafsu kita Dia mohon nafsu. ampun. Iya. Daud misalnya, Ya Pak Allah. Kang Asep. Daud misalnya. Waktu Daud jadi raja, ada nggak diceritakan di Quran salahnya Daud di mana? Akhirnya dia ngerti perbuatan dia salah. Narasi Quran itu kalau nggak salah, Daud itu udah punya 99 kambing kan. Narasinya seperti itu. Terus? Tapi Daud menginginkan satu kambing lagi yang bukan punya dia. Narasi Quran itu seperti itu, benar nggak? Oh, enggak, bukan. Ada juga kalau yang itu mah ada seseorang nih, dua orang pengembara. Dua orang pengembara ya. Dua orang pengembara. Itu dia itu dua orang pengembara datanglah ke Nabi Daud. Raja David ya kalau bahasa orang Nasrani itu David ya. Maka yang menjadi hakim itu Nabi Solomon. Bukan mengatakan salah gitu. Maksudnya Oh, itu bukan, belum Sulaiman itu Pak, masih Daud itu Pak. Iya, Daud itu kan anaknya Sulaiman. Ya, maksudnya Ya, kisah Solomon. itu masih zaman Daud. Iya, kisah Nabi Coba, Daud coba, zaman Daud datang kita cek dia ayatnya. mengakui gitu kan. Ya, Coba. dia menginginkan narasinya. Coba Bapak buka dulu deh Qurannya. Kita sama-sama buka ya biar kita ngerti. Kalau nggak salah narasinya dia itu pengen, dia sudah punya 99 kambing. Tapi masih saja menginginkan satu kambing punya orang lain. Coba Pak dibuka Pak. Saya juga cari ini. Daud. Coba dicari. Coba ya kita sama-sama buka. Kalau Bapak tahu duluan dibacakan Pak ayatnya. Sudah dapat Pak? Belum. Surat Shad ayat 22 sampai 24. Coba Bapak buka surat Shad Iya. ayat 22 sampai 24. Surat Shad. Betul. Benar kan? Ayat 22 sampai 24. Coba Bapak bacakan. Sebentar itu ya. Kisah Daud yang berperkara. Ya, 23 tuh, mulai 23. Inna hadza akhi lahu tis'un. Coba Bapak buka. Iya benar. Ya, Dia memiliki 99 kambing. kambing betina, ya. Kambing. Tapi Nabi Daud bilang, serahkanlah kambing betina yang punya kamu yang satu itu kepadaku, kan begitu toh? Benar nggak? Nah, setelah di ayat setelahnya Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim, bla 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 bla. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya, nih dia nih.
faghfarna lahu. Jadi Daud itu tetap diampuni kesalahannya, nggak masalah, benar nggak? Iya. Nah, jadi Muhammad pernah buat kesalahan, ditegur turun wahyu. Iya, menyadari iya. bahwa tindakan Musa, orang yang memiliki sembelihan kambing iya, dolim. iya. Musa, ya, Dia minta berbuat salah yang salah dan menyadari Dia kesalahannya. Iya, betul kan? Ngerti saya. Betul. Daud juga begitu. Nah, coba Bapak sebutkan kesalahan Nabi Isa, Pak. Dalam Al-Quran kesalahan Isa yang mana? Bentar ya. Kira sebenarnya. Tapi kalau Nabi Isa itu, Oke, ya. menurut versi Islam itu Nabi Isa itu dijuluki dengan Al-Masih dan Kalimullah. Kalimullah. Kalimatullah, Orang Kristen itu suka bilang firman Allah yang menjelma menjadi manusia, ya kan? Maka Allah di Islam itu memberikan dia itu pangkat derajatnya yang tinggi itu Kalimullah. Kalimullah itu berarti kalam. Ya, kalam itu firman, ya. Makanya orang Kristen itu bilang bahwa Nabi Isa itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Betul kan, Pak? Oke. Ya, tanya Kristennya lah. Oke, lanjut ya. Lanjut Kang Asep. Lanjut Kang Asep. Sebenarnya dalam Al-Quran, dia itu kalimati minhu. Kalimat dari Allah. Ya, kalimatullah. Ismuhul Masihah itu diksi Quran. Ya, jadi Isa itu adalah sebelum dia dikabarkan, Maryam dikabarkan akan mengandung, Allah sudah mengabarkan. Maryam akan mengandung kalimat Allah. Sebentar, melalui malaikat Jibril kan? Maryam malaikat ya. Maryam akan dikabarkan mengandung kalimat Allah yang bernama Ismuhul Masihah, yang bernama Al-Masih, begitu. Ya, min ruhi, dari roh kami. Jadi dia kalimatullah dan ruhullah. Oke, kita lanjut. Ya. Karena Nabi itu malaikat Jibril itu kan berkata kepada Maryam, ya Maryam, gitu kan, kamu bakal mempunyai anak. Tuh, dia protes juga kan. Kenapa saya harus punya anak? Saya pun tidak pernah disentuh oleh seseorang, maka saya masa punya anak. Ini kehendak Allah. Maka akan ditiupkan Ruhul Kudus, ya, ruh yang suci, betul? Ruh suci, gitu. Ini udah ketentuan dari Allah. Kalau di sini Quran dia diperkuat ayat tuka di Ruhul Kudus, dia diperkuat oleh Ruh Kudus. Tapi kalau di Al-Quran itu kan Nabi Isa itu ibni Maryam ibni Imran, ya kan? Kalau di Al-Quran tuh, Bang. Betul kan? Tahu kan? Berarti Abang tahu kan? Udah. Nggak, jelaskan aja, nggak apa-apa. Anda mau menjelaskan nggak apa-apa, saya dengarkan. Sebelum tidak dapat menjelaskan Qurannya. Belum pada poinnya, kan kita belum masuk diskusi. Bapak jelaskan aja, Kang Asep, nggak apa-apa, sebelum Bapak tidak dapat menjelaskan Quran. Oke, kita lanjut ya. Jadi setuju dengan narasi-narasi kita di awal, setuju ya? Oke, kita lanjut ya, Pak. Oke, siap. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Mohon dicatat dan dicamkan baik-baik. Nanti Bapak silakan menjawab, Kang Asep ya. Kalau ternyata Kang Asep tidak dapat menjawab dari Al-Quran, maka mulai besok jangan ragu-ragu dan jangan segan, ganti kitab suci. Sama kitab yang sebelum Quran, jangan sama kitab yang setelah Quran. Kitab sucinya kitab tafsir, kitab karangan ulama. Dan begini ya. Silakan. Dan kalau di Islam itu al-insanu mahulul khotoya wa nisyan. Kalau di Islam itu kan orang itu kan tidak luput, tidak lepas dari lupa dan kesalahan. Mungkin saya tidak tahu atau mungkin saya belum mempelajari di situ, bisa saja saya
tidak bisa menjawab atau salah gitu kan, namanya juga manusia itu kan berproses, harus belajar gitu kan. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Gitu. Oke, langsung ya Pak. Nanti Bapak punya waktu yang banyak, saya bernarasi dulu ya. Oke, dalam surat An-Nisa ayat 157 ya. Dan saya sudah tampilkan ilustrasinya Pak, silakan dilihat Pak. Ada orang yang digantung di kayu salib, ini di gambar saya ada orang yang digantung di kayu salib. Anissa. Dalam surat An-Nisa 157 ya. Tertulis seperti ini ya, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ajon wa ma qataluhu yakina. Dari ayat ini saya mau bertanya sebenarnya 5 pertanyaan. Tapi bagaimana saya nanyanya 5? Nanya 3 aja banyak yang nggak bisa jawab. Ya selama ini saya tanya 3 aja nggak bisa jawab, apalagi 5. Ya udah, menurut ayat ini, oke. Satu aja dulu burung atau kalau 3 aja. Ya 3 aja ya. Oke, menurut ayat ini Bapak dicatat, nanti Bapak menjelaskannya ya. Sebenarnya yang digantung di kayu salib itu siapa? 1. Siapa yang digantung di kayu salib? 1. Yang kedua, di sini kan ada mengatakan dan perkataan mereka atau dan ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa. Sesungguhnya mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa. Siapa yang mereka ini, Pak? Mereka ini siapa yang berkata? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau tanya ya, sebagai orang awam lah, orang awam. Anggaplah saya Hindu Buddha, anggaplah ya, saya Hindu Buddha. Ya. Kalau baca ayat ini, Pak, saya mau bertanya, salahnya Isa itu kenapa? Kok dia itu ingin mau dihabisi, itu apa salahnya? Silakan, Pak. Jawab. Boleh. Satu apa tadi? Oke, sebelum dijawab Pak, sebelum dijawab, nanti Bapak bebas, silakan dijawab. Pak, Bapak akui pertanyaan saya sesuai dengan ayat Quran atau tidak, Pak? Sesuai. Saya nggak tanya apa fungsi sunat dalam Al-Quran. Kata khitan aja nggak ada di Quran, kata sunat gimana? Oke, silakan Pak. Monggo, silakan Pak. Saya mute. Serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah. Itu dalam kitab itu diterangkan bahwa itu kan raja gubernur Yerusalem itu ya. Itu orang-orang Yahudi sebetulnya mah. Yang membunuh Isa itu, Isa Al-Masih itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, betul? Kalau menurut versi Islam ya. Kedua pertanyaannya apa? Pertama gini Pak, siapa yang digantung di kayu salib? Bapak jawab pertanyaan kedua. Bapak jawab nggak apa-apa. Berarti Bapak yang menjawab yang mereka berkata itu adalah orang-orang Wahyudi. Ya, betul. Oke, yang pertama siapa yang digantung di kayu salib? Silakan dijawab. Yang digantung di kayu salib sebetulnya menurut versi Islam itu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit dan sekarang masih hidup. Oke. Menurut versi Islam. Ya, betul. Oke. Oke, lanjutkan Pak. Atau cukup segitu? Yang ketiga mau dijawab. Yang ketiga apa tuh? Ya, salahnya Isa itu apa sebenarnya? Kok mereka ingin menghabisinya? Silakan. Kesalahan Nabi Isa itu karena tidak sesuai dengan waktu itu agama yang mereka anut.
karena waktu itu raja apa tuh namanya Yunani ya. Yunani itu penyembah binatang, bintang-bintang, penyembah majusi lah, orang-orang majusi. Kan nggak mungkin, karena Nabi Isa itu mengesahkan Tuhan dan dia memberikan pencerahan kepada umat-umat Israel, maka timbullah laporan kepada raja, siapa lupa saya ya rajanya itu, dan memerintahkan gubernur untuk membunuhnya Nabi Isa Al-Masih. Maka dibunuhlah oleh orang-orang itu dan dikejarlah, bertemulah mereka itu dengan, ada yang bilang 13 muridnya, yang ada yang menyebutnya ada 12. Nah, yang diserupakan dengan Nabi Isa itu, ada Nabi Isa berkata bahwa aku akan dibunuh. Barang siapa yang mau diserupakan denganku, siapa gitu kan. Ada seorang pemuda, dia mengacungkan diri sampai 3 kali dia mengacungkan diri. Oke, gitu kan. Setelah itu, maka Nabi Isa langsung diangkat oleh Allah ke langit, dan yang diserupakan itulah mereka itu yang dibunuh itu. Tapi mereka pun juga semuanya itu orang-orang Bani Israel itu, ada yang bilang palanya ya Isa dan badannya lain. Yudas. Namanya itu Yudas ya. Kalau nggak salah itu. Tenang aja. Sudah Pak, cukup? Ya, berarti ya. Memang orang Islam ini jago mendongeng kayak ulamanya ya. Jago dongeng kayak ulama. Ustadz ulama itu kalau dongeng itu jago. Iya. Maksud saya tunjukkan ayatnya Pak. Oh ini loh ayatnya gitu. Gini Pak, Bapak cerita kepada saya ya. Pada waktu itu ada gubernur Raja Yunani. Malah ada cerita di Quran Raja Yunani. Nggak ada. Gubernur Yunani kan nggak ada diceritakan di Quran. Wah, bener nggak Pak? Bapak jujur dulu, bener nggak? Itu pengetahuan Bapak itu Bapak ambil dari pengetahuan luar kan, bener ya? Jujur aja Bapak, Kang Asep, bener ya? Kan nggak ada kan Raja Yunani, Gubernur Yunani dalam Al-Quran. Bukan, Gubernur Israel. Hah? Oh, Gubernur Israel. Iya, kan nggak ada. Misalnya Israel. Gubernur Yerusalem, maksudnya Gubernur Yerusalem. Yerusalem ya, Yerusalem. Ya kan nggak ada Pak di Quran gubernur. Nggak ada, di Quran nggak ada. Makanya Pak, ya makanya saya tidak sebenarnya, oke lah ya. Sebenarnya saya tidak maksudnya Damaskus ya, dari Damaskus ya, benar. Gini, maksud saya gini Pak. Pak Kang Asep, sebenarnya saya kurang interest terus terang sama jawaban Kang Asep. Kurang. Ya. Karena saya pikir ya kayak dongeng-dongeng sama ustadz-ustadz yang sering mendongeng sama ulama. Maksud saya itu begini Pak, karena ini karena alasan mereka ingin menghabisi Isa karena ini ayatnya, gitu maksud saya Pak. Jawaban yang benar. Makanya Quran itu menjelaskan tiap sesuatu. Itu maksud saya. Karena inilah Al-Masih itu ingin dibunuh. Ini ayatnya. Nah, begitu penjelasannya, begitu. Nah. Tapi nggak apa-apa, Pak. Oke, kita tiktokan aja ya, tapi nggak apa-apa, saya terima. Oke. Pak, Isa itu pada peristiwa penyaliban berarti dia diangkat. Iya, betul. Terus ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa untuk menggantikan Isa digantung di kayu salib, betul? Betul. Pak, boleh nggak saya juga mendongeng ini, Pak? Boleh. Mengilustrasikan, Pak, Kang Asep, boleh? Boleh. Tadi kita untuk sekedar hanya mengilustrasikan. Oke ya, Kang Asep. Bayangkan Kang Asep hadir pada peristiwa saat itu.
Saya juga hadir pada peristiwa saat itu. Kita berdua sama melihat peristiwa penyaliban itu. Kang Asep itu adalah orang yang percaya dia, yang percaya Isa Al-Masih dan menjadi pengikutnya. Saya orang yang ingin menghabisinya. Pak Kang Asep, coba Kang Asep lihat saya dulu, Kang Asep. Masuk logika, masuk. Oke. Kita hadir berdua di situ. Ya. Baik Kang Asep yang melihat menjadi pengikutnya dan beriman kepada dia. Kang Asep pikir dia Isa kan, padahal bukan, betul. Ya. Saya juga yang ingin menghabisinya. Saya pikir itu dia Isa, padahal bukan. Betul kan? Nah, ekspresi kita berdua sama atau tidak, Kang Asep? Kita kan nggak tahu nih. Kalau itu bukan Isa ternyata. Betul. Saya kan bagi orang yang ingin menghabisi Isa. Saya tepuk tangan dong. Ore, kamu syukurin kamu. Syukurin. Ya. Waduh, kenapa nih teman-teman ya? Bentar Kang Asep. Saya dapat pajal ya, Sebentar ya. Teman-teman jangan lupa teman-teman ya, kopi-kopi mawar ya. Ore! Habis kamu, habis. Syukurin kamu. Ayo lo. Baru tahu rasa lo. Ore! Saya begitu pasti Kang Asep, karena saya orang yang ingin menghabisi Isa. Terima kasih Pak Bu Baby, Pak Alim. Kalau Kang Asep itu bagaimana reaksinya? Apa? Kalau Kang Asep, iya, Kang Asep kan pengikutnya kan, melihat peristiwa itu, pengikut Isa. Hadir, kita ini berdua hadir loh Kang Asep pada peristiwa itu. Saya orang yang ingin menghabisinya. Saya tentu hore, tepuk tangan saya. Sahabat-sahabatnya. Iya, maksud saya Kang Asep itu ekspresinya bagaimana? Kan sahabat-sahabatnya gini loh. Khawarizin itu. Aduh, berat banget ya sama orang Islam ini nggak konek-konek. Aduh, heran saya. Kang Asep, dengarkan saya, Kang Asep. Kita berdua hadir pada peristiwa saat itu. Kita berdua nih. Kita kan ngomong kita berdua hadir pada peristiwa penyaliban itu. Betul. Cuma kita berdua ini nggak tahu kalau itu ternyata bukan Isa. Tapi orang lain yang diserupakan wajahnya sama Allah, betul. Saya orang yang ingin menghabisi Isa. Saya nggak tahu kalau dia itu Isa. Saya kan taunya dia Isa. Saya tepuk tangan dong, hore, hore. Rasain lo Isa. Rasain lo, mati lo di atas lo. Menyelamatkan dirimu lo aja nggak mampu lo, ngaku-ngaku Al-Masih lo ya. Selamatkan diri lo. Itu perkataan saya, karena saya ingin menghabisinya. Saya menolak dia, betul. Jadi perkataan saya ini orang yang kafir terhadap Isa. Saya mengatakan, rasain lo. Bagaimana kau menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirimu aja kamu nggak mampu. Betul. Itu perkataan saya. Kalau Kang Asep reaksinya bagaimana? Kang Asep kan percaya sama dia. Percaya nubuatnya, tapi kalau saya kan percaya nubuatnya. Iya, Kang Asep pura-pura kita itu hadir pada peristiwa saat itu. Ya Allah. Gini deh, Kang Asep pasti sedih kan, di bawah kan, nangis. Saya teriak hore, betul nggak? Iya. Kang Asep kan sedih pasti nangis, betul nggak? Tapi mereka itu ada keraguan-raguan di dalam. Kang Asep, makanya saya bilang Kang Asep kan nggak tahu kalau dia bukan Isa. Pada waktu itu kita kan berdua hadir. Saya orang yang kafir terhadap Isa. Kang Asep tidak paham. Pasti Kang Asep nangis kan? Isaku, kenapa kau orang baik? Kenapa mereka menyalibkan kamu, Isa? Guruku, betul tidak Kang Asep? Oke, betul ya. Kang Asep nangis, saya tertawa. Tapi kita berdua, baik yang ketawa maupun yang nangis,
ya melihat peristiwa penyaliban tertipu. Benar nggak? Benar nggak, Kang Asep? Nah, karena kita berdua tertipu, baik saya yang ingin menghabisi Isa maupun Kang Asep yang nangis melihat peristiwa penyaliban. Kang Asep sangka itu Isa padahal bukan Isa. Kang Asep dan saya tertipu tidak? Ya jelas lah. Tertipu. Secara logika ya. Iya, tertipu logikanya. Benar. Iya, secara logika kalau saya. Kalau ada yang tertipu, tentu ada penipunya. Oh iya. Dalam hal ini yang menjadi dalang penipunya siapa, Kang Asep? Bukan menipu lah. Lain lagi. Menipu. Kita kan tertipu, Pak Asep. Kang Asep percuma sedih-sedih nangis-nangis di bawah. Oh Isa, mengapa mereka melakukan ini kepadamu Isa? Kamu orang baik, ya. Kamu itu dapat menghidupkan orang mati ya Isa, menyembuhkan orang buta. Banyak kebaikan yang kamu berikan kepada kami. Kang Asep nangis. Ya percuma Kang Asep nangis, padahal yang digantung bukan Isa. Percuma Kang Asep itu nangis. Iya, betul. Saya cuman itu doang, Anissa. Iya. 7. Nggak, maksud saya, Anissa Kang Asep tertipu nggak? Kang Asep tertipu tidak? Iya, ini kan ayat Anissa yang menerangkan itu Anissa ayat 150. Itu saya cuplikannya dari situ. Ya, betul. 157. Oke lah gini ya. Oke lah ya. Kang Asep nggak mau. Kang Asep kan tadi bernarasi tidak ada dalil. Yang sebentar. Dengan Nabi Isa itu penjelasannya ya. Sebentar. 57. Surat Anissa, coba surat Anissa buka. Surat Anissa 157. Iya, tadi kan sudah saya baca. Maksud saya itu begini, Kang Asep. Sebentar. Maksud saya itu begini. Kang Asep tadi menjelaskan tanpa dalil Al-Quran, mencoba beranalogi. Saya juga mencoba untuk beranalogi. Nggak bisa. Nggak ada cerita gubernur. Nggak ada cerita gubernur Yerusalem di Quran. Jadi tapi Kang Asep bawa-bawa gubernur Yerusalem. Iya. Kang Asep bawa-bawa Raja Yunani. Gimana ini? Tentang Al-Quran yang menjelaskan di Anissa itu 97. Yang disalib itu yang diserupakan dengan Yesus. Ya betul? Ya udah, berarti Isa kemana? Isa diangkat. Tapi kan begitu. Tapi kalau saya tanya dulu ya, Abang ya. Abangku, saya tanya lagi. Boleh. Sebentar. Belum selesai. Berarti Isa kemana? Isa kemana? Bentar. Berarti Isa kemana? Oh tuh Mas. Isa kemana? Yang jawab. Berat. Nah, sebentar lagi. Pak, Isa itu kemana? Isa itu kemana? Isa itu berarti kemana? Diangkat ke langit. Ada ayatnya enggak? Ada. Itu yang disuruh. Coba gimana? Namun coba ada ayatnya. Nama Anissa, dengarkan saya. Membunuhnya dan tidak menyalibnya. Dengarkan. Memang. Mana ayatnya Isa diangkat? Itu tadi. Mana ayatnya Isa diangkat? 157 yang diserupakan kan yang makanya dengarkan saya. Saya mau tunjukkan ayatnya Isa diangkat. Dengarkan. Saya mau nunjukkan ayatnya Isa diangkat. Paham? Iya. Tahu ayatnya? Buka Anissa 158. Iya. Coba dibaca. Dibaca. Anissa 158. Coba dibaca Pak Asep. Iya. Pak Asep giliran saya kasih ilmu, Pak Asep melawan aja nggak mau dengar. Iya. Saya ini berdasarkan dalil Al-Quran, nggak pernah jauh-jauh dari Al-Quran saya. Anissa ayat 58. Coba. Iya, dia diangkat.
158. Iya, saya percaya dia diangkat. Coba dibuka. Buka. Betul? Percaya? Coba. Coba Percaya? dibaca. Iya, ada ayatnya sesuai dalil. Iya. Saya kalau ngomong memang sesuai dalil. Coba dibaca. Betul. Apa di situ dikatakan? Barrafa'ahullahu ilaih. Betul. Betul. Wa kanallahu azizan hakima. Apa artinya? Wa kana Apa Allahu artinya? azizan hakim. Sesungguhnya Allah itu hakim. Ya, apa artinya barrafa'ahullahu ilaih? Bentar. An-Nisa 158, dia diangkat. Nih ilmu, saya ngasih tahu ayat. Kalau Kang Asep kan dongeng. Enggak dongeng. Coba. Masa dongeng saya? Enggak ada dalam Al-Quran Raja Yunani, gubernur Yerusalem enggak. Dia memberitakan. Tapi dimasukkan ke cerita itu benar. Udah, silakan. Coba dibuka dulu apa bahasa Arabnya. Barrafa'ahullahu ilaih. Ya kan? Tuh. Wa kanallahu azizan hakima. Coba. Terus 158 ya. Dapat. Ya. Ya. Bukan. Teman-teman undang Jumat ke sini ya. Nah itu silakan. Rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Maka hadirat Allah. Kasa. Di Quran. Oke. Dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 117. Itu menerangkan ayat ini. Hah? Ya Bapak baca dulu. Dia orang menerangkan ayat ini. Ya coba Bapak baca Al-Maidah 117. Isa sendiri yang mengaku dia telah wafat. Coba Bapak baca ayatnya. Coba. Ya coba, nanti dikirain saya bohong, teman-teman. Gimana? Ya kan? Al-Maidah. Ya, surat kelima kan, Al-Maidah. Ayatnya 117. Salam dua Al-Masih, teman-teman. Salam dua Al-Masih. Salam dua Al-Masih dalam orang Islam ya. Coba, silakan. Ma kuntu lahum illa ma amartani, ya itu kan? Betul. Bihi ani budullaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihi falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya, aku coba dibaca. Tidak pernah mengatakan kepada mereka, mereka itu ya. Akunya Isa kan? Akunya Isa kan? Sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu. Ya, akunya itu Isa kan? Allah, ya kan? Iya, benar. Iya, akunya Isa kan? Dia ngomong itu Isa kan? Iya. Yang ngomong ini Isa kan? Ya, lanjutkan. Ya. Yaitu sembahlah Allah, Tuhanku. Tuhan. Ya. Tuhan Isa bukan Yesus. Terus menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku. Nah, itu apa? Setelah engkau mewafatkan aku. Berarti dia sudah wafat kan? Begini. Maka setelah engkau mewafatkan aku, mulai ujian. Sabar, ini ujian, sabar. Ini ujian, sabar teman-teman. Engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu, betul? Iya, benar.
Jadi saat Isa berkata, setelah engkau mewafatkanku ya Allah, engkaulah menjadi saksinya mereka. Karena apa? Dia nggak berada di antara mereka lagi. Setelah engkau mewafatkanku, betul? Betul. Betul. Dan itu fiilnya fiil madi. Falamma tawaffaitani, itu bentuknya fiil madi. Ya. Maka engkau telah mewafatkan aku. Itu ayatnya. Telah wafat aku, begitu. Engkau, ya Allah, telah mewafatkan aku. Berarti dia sudah wafat. Coba, fi'il madi nggak itu? Tawafaitaninya itu fi'il madi nggak? Bentuk kata kerja masa lampau nggak? Bukan. Yang mana ya? Bukan. Tar dulu. Baru sudah. Bukan, yang dia ngomong falamma, yang dia ngomong begini, falamma tawaffaitani. Maka setelah engkau telah mewafatkan aku. Isa itu mengaku dia telah wafat. Betul. Nah, Isa Bapak, Isa yang telah wafat atau Isa yang telah diangkat? Di Al-Maidah 117 ini Isa yang lain atau Isa yang berbeda, Pak? Isa yang diangkat itu atau Isa yang berbeda di ayat ini? Berarti Isa Bapak ada dua? Enggak. Oh, enggak. Isa Bapak satu. Aku tidak mulai mengatakan cari kepada mereka kecil apa yang telah diperintahkan kepadaku untuk mengatakan, yaitu sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka sebagai pengawas yang mencegah mereka dari apa yang mereka katakan itu selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau telah mengambilku dengan cara mengangkatku. No, di langit. No, ini ya. Ini wafat itu dia mengangkat. Mulai muter-muter tuh. Enggak. Ayo. Enggak ada kata rofa di sini. Enggak ada kata rofa. Mulai. Segala cara dilakukan orang Islam. Segala cara dilakukan orang Islam untuk bertakiyah melulu. Mana ayatnya rofa'a diangkat di ayat ini? Enggak ada. Diwafatkan, wafat dia di mana? Mana ya? Nggak kelihatan, nggak bisa ya. Bapak open cam dong, jangan malu dong. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Open cam Pak, open cam. Jadi saksi, kan dia itu Nabi Isa kan ya? Aku itu menjadi saksi, betul? Iya. Betul. Open cam, tapi aku yang akan menjadi saksi. Ya, terus maka terus setelah mereka maka yang setelah engkau yang mencegah mengawasi, maksud di sini ya, yang saksi itu kan berarti dia yang menyaksikan kan, yang mengawasi. Open cam dulu Pak, open cam dulu, open cam. Iya, mana ini open camnya? Enggak, ini gua. Oke, saya undang. Iya. Saksi itu dalam Al-Quran itu hadir pada peristiwa berada itu. Di antara mereka, maksudnya menjadi saksi itu selama dia hadir. Tempo dulu kalimat bil madi itu. Tempo dulu bahwa dia pernah berada di bumi nih, dia kan? Nah, mereka sebagai pengawas, makanya dia yang menyaksikan, mencegah. Maka mereka dari apa yang mereka katakan itu selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkau telah mengambilku dengan cara mengangkatku ke langit. Di mana ada mengangkat di ayat ini? Ditambah-tambah, ya buka ayatnya, ayo buka ayatnya. Yang menguasai mereka. Di mana ada ayat diangkat dia? Kan makanya saya bilang ya dengarkan teman-temannya, dengarkan teman-temannya. Orang Islam sendiri yang merubah-rubah ayat Quran mereka. Dengar, wafat sendiri itu dalam artian dia mengangkat Nabi Isa itu, mengangkat kehadirat ilahi. Oke. Kata dia
Mewafatkan itu sama dengan diangkat. Oke ya. Oke. Oke. Ya kan kalau seandainya begini. Sekarang saya pamungkas ini, jurus pamungkas. Open cam dulu. Berarti udah malu, udah menyembunyikan sesuatu, ini. Open cam, wajahnya open cam. Wajah open cam. Enggak, bukan. Open cam dulu. Ini ayat pamungkas ini, kata Anda wafat itu sama dengan diangkat. Open cam. Ayo, open cam. Dulu ini gimana gitu? Oh iya. Open cam dulu, open cam. Open cam. Oke. Dengar. Berarti kita kunci ya. Secara logika nih. Wafat sama dengan diangkat, betul. Itu ucapan Anda loh. Iya. Oke. Kan kita kunci ya. Nih. Kata Anda nih, begini ya. Ini untuk ayat ini aja ya. Tapi untuk ayat ini. Tapi begini ya. Orang meninggal, ya, ya kan? Orang tetangga ke Anda meninggal, ya kan? Maka ada ucapan, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Berarti dia diangkat kan? Berarti kan? Betul? Di sisi Allah kan? Dengar? Apa hubungannya sama kisah Isa? Hah? Ya iya. Mulai ngarang bebas. Pengertiannya. Kalau dia meninggal, tetangga saya meninggal, ya dia dalam kubur. Kayak Nabi Muhammad. Itu jasadnya. Yang dalam kubur itu jasadnya, ya. Yang dalam kubur itu jasadnya. Ya, intinya itu diangkat ke sisi Allah. Oh, berarti Isa nggak datang kedua kali, menurut kamu? Hah? Berarti Isa sudah mati? Enggak. Yang diangkat itu cuma ruhnya aja, betul? Iya, dulu. Enggak, dengan jasadnya. Oh, dengan jasadnya lagi, ini pusing saya. Tadi katanya ruhnya diangkat. Maksud di sini. Jasadnya berpisah dari, ruhnya berpisah dari jasad. Bahasa Arab itu tidak bisa dikatakan sedemikian rupa gitu. Jadi bahasa Arab itu kadang-kadang kata itu dengan makna itu selalu ada perbedaan kalau Arab itu ya. Mengerti? Makanya harus ditafsirkan dengan Arab yang benar. Arab Quran gitu. Berarti wafat di dalam surat Al-Maidah 117 sama dengan itu sebenarnya diangkat, betul? Tadi ada menarasikan seperti itu, betul? Bukan menarasikan, menafsirkan. Penafsiran. Oke. Berarti wafat sama dengan diangkat. Oke. Di ayat lain, Bapak, Allah mewafatkan dan mengangkatnya loh. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 55. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 55. Ntar dulu, ini berat saudara. Saya yang ditanya terus ini. Yang ditanya terus ini. Makanya Bapak, kalau Al-Quran gak jelas, Bapak jangan ragu dan jangan bimbang. Besok ganti kitab suci. Gak mau. Loh, bagaimana Bapak aja mengatakan Quran yang gak jelas kok. Muter. Al-Quran itu Hudadil Mustaqim, beda dengan Injilmu. Tapi modal imani aja. Saya tanya nih. Bapak modal imani aja. Saya tanya nih, saya mau sholat zuhur ya. Saya tanya pertanyaan saya. Buka Al-Quran. Sabar. Dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun di mana? Buka Ali Imran ayat 55, buka. Buka Pak. Saya udah mau turun nih. Mau turun nih, udah nggak bisa jawab. Umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Ini belum selesai. Orang Islam yang modal imani aja belum selesai. Bapak mengatakan, Islam itu kalau udah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga walaupun mencuri. Iya, masuk surga mencuri. Yang penting
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyaksikan nabinya aja kagak. Bersaksi hadir Nabi Anda Muhammad menyaksikan itu Yesus nggak? Rasulullah, Hei, menyaksikan Anda aja menyaksikan Yesus kagak kan. Hei, Anda menyaksikan Isa nggak? Padahal ayat-ayat Hei, dalam Al-Qur'annya yang namanya Anda menyaksikan? syahidah itu hadir. Contoh Al-Masih Kan udah ada syahidah itu. wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Al-Masih menyaksikan hari kiamat. Iya, Ya, iya di hari semua kiamat. kata-kata syahidah itu artinya menyaksikan hadir pada peristiwa itu. Ngaku-ngaku orang Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Emang kamu menyaksikan Nabi Muhammad hadir? Iya. Tuh, Anda percaya Yesus. Anda percaya Yesus. Kalau Anda kamu percaya yang Yesus. benar itu kamu beriman kepada Muhammad. Masa ente bisa nanya? Kejang-kejang ya, kejang-kejang ya. Kejang-kejang. Makanya aing Kita kembali, kita kembali. Sunda ya, nek nanya kasihan ya. Kita kembali. Ayo. Kata Ayo. Anda, Pak, kata Anda, waktu istrinya udah ngamuk-ngamuk tuh istrinya tuh. Ya, kata Anda, wafat itu sama dengan diangkat, betul? Ya Allah Gusti. Betul. Wafat itu sama dengan diangkat, betul? Tidak wafat, cuma diangkat ke Allah. Iya. Ayatnya ada wafat kok gimana? Sesungguhnya setelah engkau telah kalau mewafatkan, anda itu cuman hanya bisa bertanya dengan saya dan saya tidak mau, tidak boleh bertanya dengan Anda, maka saya akan keluar ya. Soalnya ya udah. azan duhur. Besok ganti Oke. kitab suci Bapak ya. Beli Nanti kita lanjut lagi. Injil di Kita lanjut lagi dan supermarket. saya yang akan Beli bertanya ya. Injil di Ya, tentang supermarket Bible ya. baca. Ya. Biar Bapak besok ganti kitab suci, maka Ya udah. ini ada ayat Nanti lain. saya ini salat dulu. Oke lah, nggak apa-apa. Oke lah ya. Salat dulu. Ya, Soalnya Bapak. kalau orang Islam itu harus sholat ya. Ya. Iya. Oh, ngaku orang Islam, padahal pengikut Ada, ya. Isa yang bersahadat Nanti. sebagai Muslim. Iya. Ya udah, Ya udah Nabi Ya, Isa Bapak dari umur besok 12 ganti kitab tahun suci ya. sampai umur 30 tahun di Iya, mana Bapak. adanya. Itu sama aja Bapak. Di mana Quran itu nama bapaknya Muhammad? Di mana di Quran itu? Di mana di Quran itu nama istrinya Muhammad? Nggak ada. Besok kita bertemu lagi. Oh, macam-macam aja. Ya, jadi gini loh, setiap narasi itu dibuktikan. Kalau ternyata bentrok sama kitabnya sendiri, ya Al-Quran yang salah atau kamu? Nah, dia mengartikan wafat itu sama dengan diangkat. Satu ayat loh untuk membantah dia loh. Nggak mau dia buka Ali Imran ayat 55. Allah membedakan. Ini mutawafika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Masa kalau mutawafika diartikan mengangkat, berarti bunyinya begini. Sesungguhnya aku mengangkatmu dan mengangkatmu kepadaku. Boros banget Allah pakai kata. Sesungguhnya aku mengangkatmu dan mengangkatmu kepadaku. Itu artinya macam-macam kali. Oke, next ya. Oke ya. Saya terima kasih ya. Teman-teman, saya mohon izin ada apa namanya? Ada keperluan ya. Saya cukupkan sampai sekian ya, teman-teman ya. Yang belum follow silakan follow ya. Kalau kalian tidak follow, rugi dunia akhirat ya. Kalau kalian tidak follow, Palestina nggak akan merdeka. Palestina tuh ya. Jadi saya ngerti kalian itu sakitnya di mana ya. Palestina. Demi Palestina rela kalian melawan hukum Allah. Ya, jualan orang kalian haramkan, benarkan. Ya, makanya ya, demi Palestina segala cara kalian lakukan.
Ini ayatnya ini ya, ini ayatnya, dengarkan ya. Yang suka memboikot jualan orang, dengarkan ya. Ya, ekonomi itu adil, kata Allah. Ya, nggak mandang siapa yang jualan. Halal jualan itu bagi siapapun. Kenapa kalian boikot? Macam-macam kalian. Ya, kenapa diboikot? Sebentar ya. Uh, 275 ya, 275 ya, 275 ya. Nih. Nih ya, nih. Ini nih ya. Ini. Nih, sesungguh innamal bai'u ya. Wa ahalallahu ya, wa ahalallahu bai'a. Ya, Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba. Yang riba itu, yang haram itu riba, yang nggak boleh, bukan jual beli. Saya ulangi ya. Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan begini, wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ini enggak ya, jual beli kok haramkan. Tega kamu ya, tega mengharamkan apa yang Allah halalkan demi membela Palestina. Paham? Al-Baqarah ayat 275. Ekonomi itu adil menurut Allah. Jual beli siapa saja boleh, karena jual beli itu halal. Yang haramnya itu apa? Riba. Ini enggak. Kalian menghalalkan riba, mengharamkan jual beli. Siapapun yang mau jualan, nggak apa-apa, jangan diboikot. Oh, gimana nih guys? Makanya ya. Harusnya yang kalian lakukan adalah merdekakan dulu dirimu. Jadilah orang bertakwa. Bagaimana cara orang bertakwa? Al-Maidah ayat 46. Apa itu? Baca Injil. Itu caranya. Merdekakan dulu dirimu. Ya, kalian kan memahami dia turun lagi kan, untuk menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi kan, melawan musuh yang tak bisa dikalahkan, betul? Namanya Al-Masih Ad-Dajjal, betul? Kalau Al-Masih tidak turun, tetap aja ya bumi ini kayak neraka, benar? Makanya mending kau meyakini, beriman dalam dirimu dia Tuhan dan juru selamatmu, gitu. Ya, aku menerima kamulah yang digantung di kayu salib. Ya, aku menerima kamulah Tuhan dan juru selamat, Rabb dan juru selamat. Jadi dia itu Tuhan semesta alam. Ya, aku menerima memang pengikutmu lah yang diunggulkan Allah sampai hari kiamat. Ya, bukan pengikut Muhammad yang ditinggikan Allah sampai hari kiamat. Begitu. Ya, makanya Palestina itu bisa merdeka. Kalau enggak ya jangan harap. Oke ya. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kadang itu saya memang agak sarkas ya. Ya. Karena orang Islam ini ya, cara lembut salah, cara sedang-sedang salah, cara keras pun salah. Ya saya kombinasikan lah ya antara lembut, sedang sama yang agak. Ya. Ini barangnya orang Islam walaupun dijedutkan kepalanya ke dinding nih orang Islam, tetap aja doktrinnya tetap nempel. Ya, karena ulama dan ustadz itu jahat. Ratusan tahun, bayangkan teman-teman, ratusan tahun loh. Ya, mencuci otak orang Islam. Susah, memang saya akuin susah.
Ya kan? Oke teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih atas dukungannya. Yang belum follow silakan di follow saya ya. Untuk informasi The Truth 10 tanggal 6 baru bisa live lagi ya. Sementara saya pakai akun yang ini The Truth 11 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.